Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi tirani matahari terbit. Setelah berhasil melakukan pengeboman Pearl Harbor pada tahun 1941, Jepang melanjutkan ekspansinya ke wilayah Asia, termasuk Indonesia. Pada bulan Januari tahun 1942, pasukan Jepang mendarat di Indonesia, memulai invasi mereka dengan memasuki Ambon, dan secara cepat menguasai seluruh wilayah Maluku. Kedatangan Jepang di Indonesia pada awalnya disambut dengan baik oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Banyak yang melihat Jepang sebagai kekuatan pembebas dari penjajahan Belanda yang telah berlangsung lama. Harapan akan perubahan dan kemerdekaan membuat rakyat Indonesia merasa optimis terhadap kedatangan Jepang. Setelah menguasai wilayah tersebut, Jepang membentuk pemerintahan militer yang diiringi dengan pembentukan pemerintahan sipil. Struktur pemerintahan ini bertujuan untuk mengendalikan dan mengatur masyarakat Indonesia, serta memanfaatkan sumber daya lokal untuk kepentingan perang Jepang. Meskipun Jepang awalnya dipandang sebagai pembebas, kebijakan dan tindakan mereka di lapangan seringkali sangat keras dan menindas, yang akhirnya menimbulkan ketidakpuasan di kalangan rakyat Indonesia. Nah teman-teman, ternyata tujuan utama kedatangan Jepang ke Indonesia adalah untuk menguasai sumber daya alam yang melimpah, terutama minyak bumi, yang sangat penting bagi kepentingan perang dan industri Jepang. Pada masa Perang Dunia II, Jepang membutuhkan pasokan energi yang cukup untuk mendukung mesin perang mereka. Dan Indonesia, yang kaya akan sumber daya alam, menjadi target strategis. Minyak bumi, khususnya, merupakan komoditas vital yang digunakan untuk bahan bakar pesawat terbang, kapal perang, dan kendaraan militer lainnya. Selain minyak, Jepang juga tertarik pada sumber daya alam lainnya seperti karat, timah, dan rempah-rempah, yang semuanya memiliki nilai ekonomi tinggi dan dapat mendukung industri Jepang. Dengan menguasai Indonesia, Jepang tidak hanya ingin memenuhi kebutuhan sumber daya mereka, tetapi juga berusaha untuk memperkuat posisi mereka di Asia Tenggara dan mengurangi ketergantungan pada negara-negara Barat. Strategi ini merupakan bagian dari rencana Jepang untuk membangun kawasan Asia Timur Raya, yang bertujuan untuk menciptakan dominasi Jepang di wilayah tersebut dan mengintegrasikan ekonomi negara-negara yang mereka kuasai. Namun, meskipun Jepang berhasil menguasai sumber daya alam Indonesia, tindakan mereka seringkali disertai dengan eksploitasi dan penindasan terhadap rakyat Indonesia, yang pada akhirnya menimbulkan perlawanan dan ketidakpuasan. Organisasi sosial kemasyarakatan. Pertama, Gerakan 3 Bukaan Diafragma. Organisasi ini dibentuk oleh Jepang untuk menarik dukungan rakyat Indonesia. Nama 3 Bukaan Diafragma berasal dari slogan Angkatan 3 Bukaan Diafragma yang berarti Jepang, Asia, dan aman. Tujuannya adalah untuk mempromosikan ide bahwa Jepang adalah pelindung Asia dan akan membawa kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Kedua, Pusat Tenaga Rakyat Putera didirikan pada tahun 1943. Putera berfungsi sebagai organisasi yang mengkoordinasikan berbagai kegiatan sosial dan politik di kalangan rakyat Indonesia. Organisasi ini berperan dalam menggalang dukungan untuk Jepang dan mempersiapkan rakyat untuk menghadapi situasi pasca perang. Ketiga, Majelis Islam Allah Indonesia (MIAI) adalah organisasi yang dibentuk untuk menyatukan berbagai organisasi Islam di Indonesia. Organisasi ini berfokus pada isu-isu keagamaan dan sosial, serta berusaha untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam di tengah situasi politik yang tidak menentu. Keempat, Majelis Syura Muslimin Masyumi. Masyumi merupakan organisasi politik yang dibentuk oleh tokoh-tokoh Islam untuk memperjuangkan aspirasi politik umat Islam. Organisasi ini berperan penting dalam mengorganisir pergerakan politik dan sosial di kalangan masyarakat Muslim. Kelima, Jawa Hokokai. Organisasi ini dibentuk oleh Jepang untuk menggalang dukungan dari masyarakat Jawa. Hokokai berfungsi sebagai wadah untuk mengorganisir kegiatan sosial dan ekonomi, serta mempromosikan ide-ide Jepang di kalangan rakyat. B. Organisasi militer. Pertama, Heiho. Heiho adalah organisasi militer yang terdiri dari pemuda Indonesia yang dilatih oleh Jepang untuk menjadi tentara. Mereka berfungsi sebagai pasukan pembantu dalam mendukung operasi militer Jepang di Indonesia. Kedua, Peta Pembela Tanah Air. Peta adalah organisasi militer yang dibentuk oleh Jepang pada tahun ke-1943. Organisasi ini terdiri dari pemuda Indonesia yang dilatih untuk menjadi tentara dan bertugas mempertahankan wilayah Indonesia dari ancaman musuh. Peta memiliki peran penting dalam membangkitkan
Semangat nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia. C. Organisasi semi militer. Pertama, pengerahan tenaga pemuda. Organisasi ini dibentuk untuk mengorganisir pemuda dalam kegiatan yang mendukung Jepang, termasuk pelatihan militer dan kegiatan sosial. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan pemuda Indonesia dalam menghadapi situasi perang. Kedua, organisasi Senendan. Organisasi ini berfokus pada pelatihan dan pengembangan keterampilan pemuda dalam bidang militer dan pertahanan. Senendan berperan dalam mempersiapkan pemuda untuk berkontribusi dalam upaya perang. Ketiga, Kibodan. Kibodan adalah organisasi yang berfungsi sebagai penjaga keamanan di tingkat lokal. Anggotanya terdiri dari masyarakat yang dilatih untuk menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan mereka. Keempat, Barisan Pelopor. Organisasi ini dibentuk untuk menggerakkan pemuda dalam kegiatan sosial dan militer. Barisan Pelopor berperan dalam mempromosikan semangat perjuangan dan nasionalisme di kalangan rakyat. Kelima, Hizbullah. Hizbullah adalah organisasi semi-militer yang terdiri dari pemuda muslim. Organisasi ini berfokus pada pelatihan militer dan kegiatan sosial, serta berusaha untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam di Indonesia. Organisasi-organisasi ini mencerminkan dinamika sosial dan politik di Indonesia selama masa pendudukan Jepang, di mana banyak dari mereka berusaha untuk mengorganisir rakyat dalam menghadapi situasi yang kompleks dan penuh tantangan. Ada juga nih organisasi Jepang yang sangat terkenal hingga saat ini, yaitu Gerakan 3 Bukaan Diafragma. Gerakan 3 Bukaan Diafragma adalah upaya propaganda Jepang untuk menarik simpati dan dukungan dari rakyat Indonesia. Gerakan 3 Bukaan Diafragma memiliki semboyan Nipan Cahaya Asia, Nipan Pelindung Asia, dan Nipan Pemimpin Asia. Gerakan ini dipimpin oleh Mr. Syamsuddin dan disponsori oleh bagian propaganda Jepang, Sendenbu. Gerakan 3 Bukaan Diafragma tidak berumur panjang karena dianggap tidak efektif dan tidak sesuai dengan harapan rakyat Indonesia. Pertama, Romusa merupakan program pengerahan tenaga kerja yang dilakukan oleh Jepang untuk mendukung proyek-proyek perang selama pendudukan di Indonesia. Tenaga kerja ini digunakan untuk berbagai proyek, termasuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas militer. Kedua, kondisi. Banyak pekerja yang dipaksa untuk bergabung dalam program Romusa, dan mereka seringkali mengalami penderitaan yang berat, termasuk kondisi kerja yang sangat buruk, kekurangan makanan, serta perlakuan yang kejam. Banyak dari mereka yang tidak selamat dan mengalami kematian akibat kondisi yang tidak manusiawi. Ketiga, Romukyoku adalah organisasi yang dibentuk oleh Jepang untuk mengatur dan mengelola pengerahan tenaga kerja Romusa. Organisasi ini bertanggung jawab dalam merekrut, mengawasi, dan mengatur pekerja yang terlibat dalam proyek-proyek tersebut. Pertama, Aceh, Abdul Jalil. Abdul Jalil, seorang tokoh perlawanan di Aceh yang memimpin gerakan melawan penjajahan Jepang. Ia mengorganisir masyarakat untuk melakukan perlawanan bersenjata terhadap pasukan Jepang yang dianggap menindas dan merugikan rakyat Aceh. Perlawanan ini mencerminkan semangat perjuangan rakyat Aceh untuk mempertahankan hak dan martabat mereka. Kedua, Singaparna. Kiai Zainal. Kiai Zainal, seorang ulama yang memimpin perlawanan di Singaparna, Jawa Barat. Ia menggerakkan masyarakat untuk melawan penjajahan Jepang dengan mengandalkan kekuatan spiritual dan mobilisasi massa. Kiai Zainal berperan penting dalam menginspirasi rakyat untuk berjuang melawan penindasan dan memperjuangkan kemerdekaan. Ketiga, Indramayu. Penolakan penarikan hasil padi. Rakyat Indramayu, masyarakat di Indramayu, melakukan perlawanan dengan menolak penarikan hasil padi oleh Jepang. Penarikan hasil pertanian yang dilakukan secara paksa menyebabkan penderitaan bagi petani. Penolakan ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan Jepang yang merugikan rakyat dan menunjukkan ketidakpuasan terhadap eksploitasi yang dilakukan. Keempat, Kalimantan, Pangsuma. Pangsuma, pemimpin suku Dayak di Kalimantan yang memimpin perlawanan terhadap penjajahan Jepang. Ia mengorganisir masyarakat Dayak untuk melawan kekuasaan Jepang dengan menggunakan taktik gerilya dan pengetahuan lokal. Perlawanan ini menunjukkan keberanian masyarakat Dayak dalam mempertahankan tanah dan hak-hak mereka. Perlawanan rakyat di berbagai daerah ini mencerminkan semangat perjuangan dan ketidakpuasan terhadap penjajahan Jepang. Masing-masing tokoh dan gerakan memiliki karakteristik dan konteks lokal yang berbeda, tetapi semuanya berfokus pada upaya untuk melawan penindasan dan memperjuangkan kemerdekaan. Gerakan bawah tanah di Indonesia muncul selama pendudukan
Jepang 1942 sampai 1945 sebagai respons terhadap penindasan, dipimpin oleh tokoh nasionalis seperti Sultan Syahrir. Gerakan ini dilakukan secara rahasia untuk menghindari deteksi. Tujuannya adalah menggalang solidaritas, menyebarkan ide kemerdekaan, dan mengumpulkan informasi. Gerakan ini berperan penting dalam mempersiapkan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Berikut adalah dampak dari pendudukan Jepang di Indonesia dalam berbagai bidang. 1. Bidang politik, pemberlakuan sistem pemerintahan militer, pembentukan organisasi-organisasi yang mendukung Jepang, seperti Jawa Hokokai, munculnya rasa nasionalisme dan dorongan untuk meraih kemerdekaan. 2. Bidang ekonomi, eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan perang Jepang, penetapan sistem ekonomi yang memberatkan penduduk, seperti kerja paksa Romosha, pembangunan beberapa infrastruktur, yang kemudian dimanfaatkan setelah kemerdekaan. 3. Bidang sosial, peningkatan mobilitas sosial, melalui penerapan sistem pendidikan yang lebih terbuka, terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya dan sosial akibat pengaruh Jepang, keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan organisasi yang lebih aktif dan terstruktur. 4. Bidang kesehatan, pembangunan fasilitas kesehatan, meskipun terbatas, untuk kepentingan tentara Jepang, implementasi program-program kesehatan yang mendukung populasi lokal, penyebaran penyakit akibat kondisi kehidupan yang buruk dan eksploitatif. 5. Bidang pendidikan, perubahan kurikulum pendidikan yang diarahkan untuk mendukung kepentingan Jepang, pembukaan sekolah-sekolah baru, meskipun banyak yang bersifat propaganda, peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat, tetapi dengan pemahaman nasionalisme yang dipengaruhi oleh Jepang. Dengan berbagai dampak tersebut, pendudukan Jepang menjadi periode penting yang mempengaruhi perkembangan Indonesia di banyak aspek. Pada tahun 1944, Jepang mengalami tekanan dari sekutu, terutama setelah Angkatan Laut Amerika Serikat merebut Kepulauan Mariana. Jenderal Hideki Tojo digantikan oleh Jenderal Jiniaki Kaiso yang memberikan janji kemerdekaan kepada rakyat Indonesia pada September ke-1944. Jepang mulai mengizinkan pengibaran bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta mengerahkan tenaga rakyat untuk pertahanan. Pada 1 Maret tahun 1945, dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dipimpin oleh Dr. K.R. Ringgi Rajiman Wedyo Diningrat. BPUPKI bertugas mengumpulkan bahan-bahan penting untuk persiapan kemerdekaan. Sidang pertama berlangsung dari 28 Mei hingga 1 Juni 1945, di mana Rajiman membahas dasar negara. Pada sidang kedua, 10-1 Juni tahun 1945, dibahas Undang-Undang Dasar. Soekarno mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara yang terdiri dari 5 sila. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme. 3. Mufakat. 4. Kesejahteraan sosial. Dan 5. Ketuhanan Yang Maha Esa. Pidato Soekarno mendapat sambutan meriah, dan bersama Muh Yamin, mereka membentuk panitia kecil yang merumuskan tujuan dan maksud berdirinya negara Indonesia, yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. BPUPKI kemudian dibubarkan setelah tugas-tugasnya selesai. Selanjutnya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 7 Agustus ke-1945. Badan itu beranggotakan 21 orang, yang terdiri dari 12 orang wakil dari Jawa, 3 orang wakil dari Sumatera, dan 2 orang dari Sulawesi dan masing-masing 1 orang dari Kalimantan, Sunda Kecil, Maluku, dan golongan penduduk Cina, ditambah 6 orang tanpa izin dari pihak Jepang. Panitia inilah yang kemudian mengesahkan Piagam Jakarta sebagai pendahuluan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, 18 Agustus tahun 1945. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.